Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan menghibur kalian dengan cara meneruskan membacakan episode demi episode, part demi part, bab demi bab dari novel yang berjudul The History of Yi, di mana novel ini ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat bagus, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi ada hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 120. Saat ini Yechen menerima sebuah pesan WeChat dari Song Wanting yang berisikan, "Mas Ri, mengenai masalah yang terjadi tadi, Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Selama ada keluarga Song, keluarga Bu tidak akan berani macam-macam." Yechen tersenyum lalu mengetikkan pesan balasan, "Aku sama sekali tidak bermasalahkan itu. Mereka hanyalah sekelompok bajingan rendahan." Saat ini Wu Donghai dan putranya sedang duduk di meja VIP di sisi lain. Wuxin menatap ke arah Song Wanting lalu beralih menatap Chen. Dia melihat kedua orang itu sedang memainkan handphone mereka. Salah satu dari mereka meletakkan handphonenya. Orang yang satunya mengambil handphonenya. Saat orang itu meletakkan handphonenya kembali, orang yang satunya mengambil handphonenya lagi. Begitu terlihat hal ini, dia langsung mengetahui bahwa kedua orang itu sedang bertukar pesan melalui WeChat. Setelah mengetahui hal ini, dia menjadi semakin marah meskipun dirinya sudah kotak menambahkan kontak WeChat Song Wanting, tetapi wanita ini malah memblokirnya dari lingkaran pertemanannya. Bahkan ketika dirinya menemui untuk mengajaknya berbincang-bincang, dia jarang menanggapinya. Tetapi saat melihat frekuensi obrolan dengan Yichen saat ini, dia menjadi semakin marah. Wanita ini benar-benar tidak mau terlambat sedikit pun untuk memberikan balasan kepada pria itu. Bahkan ada senyuman yang terukir di wajahnya saat wanita itu menatap layar handphonenya. Dia adalah seorang pria yang playboy, jadi dia bisa langsung mengetahui bahwa sekarang ini Song Wanting memang benar-benar sudah jatuh cinta kepada Yi Chen. Begitu memikirkan hal ini, hatinya menjadi semakin panas. Api asmara yang sebelumnya sudah muncul di dalam hatinya menjadi semakin membara. Setelahnya dia langsung berbisik kepada Bu Donghai yang duduk di sampingnya, "Ayah, aku harus membunuh Yi Chen. Aku akan membunuh malam ini." Saat melihat putranya yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, Wu Donghai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada satu hal yang tidak aku sukai darimu, apa kamu tahu apa itu?" Huxin menggelengkan kepalanya, wajahnya terlihat kebingungan. Wu Donghai menatapnya lekat-lekat lalu menghela napasnya dan berkata, "Satu hal yang tidak aku sukai darimu yaitu kamu selalu bertindak gegabah dan tidak bisa mengetahui mana yang harus kita prioritaskan." Setelah mengatakan ini, Wu Donghai berkata lagi, "Yi Chen hanyalah orang biasa tanpa latar belakang penting yang mempunyai sedikit kekuatan. Kalau kita ingin membunuhnya, kita bisa melakukannya kapan saja. Tidak perlu melakukannya saat ini juga. Kita tidak perlu sampai bertengkar dengan keluarga Song hanya karena dia. Hal yang paling penting sekarang ini adalah membuatmu bisa mendapatkan Song Wanting." Sebenarnya Wuxin bisa sedikit tidak rela. Sebenarnya Wuxin masih sedikit tidak rela, tetapi dia hanya bisa menuruti perkataan ayahnya. "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu 2 hari lagi aku baru akan memerintahkan seseorang untuk membunuh pria itu." Wu Donghai berkata dengan santai, "Untuk sementara ini kita tidak boleh tergesa-gesa. Meskipun Yi Chen tidak mempunyai latar belakang yang penting, tetapi dia sudah menghasut banyak orang di Jinling dan membuat mereka menjadi pendukungnya. Tidak hanya keluarga Qin, keluarga Wang dan Hongwu, bahkan keluarga Song juga mendukungnya. Hal ini sangat merugikan kita." Wuxin langsung bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Wu Donghai menjawab, "Kalau ingin membunuh seseorang, kita harus
merencanakan semuanya dengan matang. Setelah mengatakan ini, Wudong Hai menjelaskan, kamu jangan beranggapan bahwa Hongwu hanyalah seorang bajingan yang menguasai dunia bawah tanah. Dia mempunyai anak buah yang jumlahnya tidak terhitung. Begitu emosi orang semacam ini meledak, dia akan mengumpulkan seluruh anak buahnya. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesar kita. Kalau kita membunuh Yichen, dia pasti akan mencari kita untuk membuat perhitungan dengan kita. Kalau hal ini benar-benar terjadi, mungkin kita tidak akan bisa melarikan diri dari Jinling dalam keadaan hidup. Hongwu, Wuxin menurunkan keningnya lalu berseru, kalau begitu kita bunuh Hongwu terlebih dahulu saja. Wudong Hai menganggukkan kepalanya lalu berkata, itulah yang aku pikirkan. Kita harus mengalihkan perhatian Hongwu terlebih dahulu. Begitu dia lengah, kita akan langsung membunuhnya. Setelah itu kita bisa membantu Liu Guang untuk mengambil alih posisinya dan membuatnya menjadi penguasa bawah tanah di Jinling. Setelah mengatakan ini, ada sorot menyeramkan yang terlihat di wajah Wudong Hai. Setelah itu dia berkata dengan dingin, kalau rencana kita ini berhasil, kita akan mempunyai pondasi kekuatan yang tidak terkalahkan di Jinling. Kalau ingin membunuh Yi Chen atau bahkan membunuh keluarga Qin dan keluarga Wang yang tidak tahu terima kasih itu, kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Begitu mendengar perkataan Wuxin menjadi sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetaran. Setelah itu dia berseru, ayah, kapan kita akan membunuh Hongwu? Sejak awal aku sudah tidak menyukai pria tua itu. Wudong Hai menjawab dengan santai, jangan khawatir, aku akan memerintahkan seseorang untuk segera menyiapkan semuanya dengan baik. Aku akan mengirim Hongwu ke surga malam ini juga. Begitu memikirkan bahwa mereka akan menyingkirkan Hongwu malam ini juga, dalam sekejap hati Wuxin langsung menjadi sangat bersemangat. Perkataan ayahnya benar, pria bernama Hongwu ini bisa dianggap sebagai salah satu senjata utama Yi Chen di Jinling. Kalau mereka ingin menyingkirkan Yichen tanpa masalah, maka mereka harus menyingkirkan senjata utamanya terlebih dahulu. Selain itu, menyingkirkannya saja masih tidak cukup. Mereka harus mengubah senjata utamanya ini menjadi senjata utama mereka sendiri. Dengan begitu, senjata utama ini akan menjadi jembatan bagi keluarga Wu untuk berada di posisi teratas di Jinling. Ketika momen itu tiba, Yi Chen harus membayar segala perbuatannya terhadap mereka dengan nyawanya. Sedangkan untuk keluarga Qin dan keluarga Wang, mereka juga harus membayar harga yang setimpal karena mereka tidak mau berlutut dan menjilat keluarga Wu. Pada saat ini, Wu Donghai menatap Wu Xin lekat-lekat, lalu berkata dengan tenang, saat sedang terjadi sesuatu atau saat kita sedang merencanakan sesuatu, kamu harus tetap tenang. Jangan terlalu bersemangat atau menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Huxin segera menyingkirkan ekspresi bersemangatnya dan mengubahnya menjadi ekspresi tenang, lalu berkata, baik ayah, aku mengerti. Wudong Hai menganggukkan kepalanya. Saat ini dia tidak lagi memikirkan soal Yichen. Dia mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Song? Wuxin mengangguk dan berkata, sudah, aku sudah mencari informasi sebelumnya. Tuan Besar Song sangat menyukai kaligrafi dan lukisan karya Tang Yin, Tang Boho. Dia mengoleksi banyak kaligrafi dan lukisan karya beliau. Jadi aku memerintahkan seseorang secara khusus untuk mengambilkan satu karya beliau yang berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi dari koleksi yang ada di rumah kita sebagai kado ulang tahun untuknya. Lukisan ini paling tidak bernilai 2-300 juta yuan. Aku yakin dia pasti akan menyukainya. Dong Hai merespon perkataan putranya dengan dengungan dan anggukan. Matanya menyiarkan sorot kepuasan. Gambaran bulan pada musim semi ini, bahkan saat berada di rumah keluarga Wu saja, merupakan harta karun di antara harta karun yang lainnya. Dengan menggunakan lukisan ini sebagai batu loncatan, dia percaya bahwa hal ini bisa membuat pintu keluarga Song terbuka lebar. Tuan Besar Song pasti akan lebih memperhatikan dan menghargai keluarga Wu. Dia bahkan juga akan menyetujui perjodohan putra dan putri dari keluarga mereka.
Pada saat ini, pesta ulang tahun sudah resmi dimulai. Tuan Besar Song berjalan ke panggung kecil yang ada di tengah ruangan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua tamu yang hadir. Dia berterima kasih kepada mereka karena mereka semua sudah menyempatkan diri untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-80. Setelah dia menyelesaikan sambutannya, tibalah saat bagi para hadirin untuk memberikan ucapan selamat kepadanya sembari memberikan hadiah ulang tahun untuknya secara bergantian. Dua orang pengawal berjas hitam datang untuk membawakan sebuah kursi yang mirip dengan singgasana. Setelah itu mereka membantu Tuan Besar Song untuk menduduki kursi tersebut. Ayah, paman ketiga, dan paman keempat Song Rongyu berdiri terlebih dahulu lalu berbaris di atas panggung. Mereka bertiga pertama-tama berlutut untuk memberi ucapan selamat dan juga harapan kepada Tuan Besar Song. Setelah itu mereka memberikan hadiah ulang tahun secara bergantian. Paman Yu yang berdiri di sampingnya bertugas untuk menerima hadiah sekaligus mengumumkan hadiah apa yang mereka berikan beserta berapa harga hadiah tersebut dengan menggunakan mikrofon. Hal ini merupakan tradisi turun-temurun di keluarga kelas atas yang telah terbentuk sejak lama. Putra tertua Song Tianming memberikan sebuah pulau tropis yang terletak di Maladewa. Hadiah ini bernilai 500 juta yuan. Begitu dia mengumumkan hal ini, semua orang langsung terkagum-kagum. Hadiah pertama yang diumumkan adalah sebuah pulau. Tampaknya Song Tianming adalah orang yang sangat luar biasa. Song Tianming ini adalah ayah Song Rongyu dan paman tertua Song Wanting. Pada saat ini Song Tianming berkata kepada Tuan Besar Song, "Ayah, aku mendengar bahwa belakangan ini ayah merasa kedinginan, jadi aku secara khusus membelikan sebuah pulau tropis untuk ayah. Ayah bisa pergi ke sana saat musim dingin tiba." Tuan Besar Song mengangguk puas. "Baiklah, Tianming, kamu sangat perhatian." Putra ketiga Song Tiansheng memberikan satu set pilar ribuan meter persegi yang terletak di Sanya, Hainan. Hadiah ini bernilai 200 juta yuan. Seorang pria parubaya yang jauh lebih muda dari Song Tianming langsung berkata, "Ayah, aku tidak mengira kalau kakak akan sedermawan ini dengan memberikan sebuah pulau untuk ayah. Kalau dibandingkan dengan hadiah dari kakak, satu set pila ini sama sekali tidak ada artinya." Tuan Besar Song tersenyum dan berkata, "Yang terpenting adalah niatmu tersampaikan. Aku bisa merasakan niat baikmu. Jadi kamu tidak perlu merasakan tidak enak seperti itu." Putra keempat Song Tian-en memberikan sebuah kapal pesiar mewah. Hadiah ini bernilai 150 juta yuan. Salah seorang pria parubaya yang lainnya juga berkata, "Ayah, kapal pesiar dan pila di Sanya ini adalah hadiah yang aku dan kakak ketiga sepakati bersama. Ketika ayah ingin pergi ke Sanya, ayah bisa menaiki kapal pesiar ini agar bisa pergi ke sana dengan nyaman." Setelah mengatakan ini, dia langsung menambahkan, "Tetapi kami berdua sama sekali tidak mengira bahwa ternyata kakak pertama memberi ayah sebuah pulau. Ayah juga bisa menggunakan kapal pesiar ini untuk pergi ke Maladewa." Tuan Besar Song mengangguk sambil tersenyum lalu berkata, "Baiklah, baiklah, setelah ini musim dingin tiba, kita sekeluarga bisa pergi ke Maladewa untuk menghabiskan musim dingin di sana." Setelah ketiga putra Tuan Besar Song selesai memberikan hadiah, Song Wanting dan Song Rongyu langsung berdiri di waktu yang bersamaan. Setelah itu mereka berjalan ke hadapan Tuan Besar Song. Mereka berdua berlutut di hadapan Tuan Besar Song sekaligus memberikan kado untuknya. Pak Mun Yung yang berdiri di sampingnya mengumumkan, cucu laki-laki tertua Song Rongyu memberikan sebuah ornamen batu giok yang memiliki makna semoga Tuan Besar Song panjang umur dan bahagia selalu. Hadiah ini bernilai 80 juta yuan. Cucu perempuan tertua Song Wanting memberikan sebuah lukisan burung Phoenix karya Wu Daozi yang memiliki makna semoga Tuan Besar Song panjang umur dan sukses selalu. Hadiah ini bernilai 70 juta yuan.
Pada saat ini semua tamu yang hadir maju satu persatu untuk memberikan hadiah. Meskipun hadiah yang mereka berikan tidak seberharga hadiah dari keluarga Song sendiri, tetapi semua hadiah pemberian mereka merupakan hadiah yang tidak murah. Hadiah dari mereka rata-rata bernilai sekitar 10 sampai 30 juta yuan. Saat ini Wu Donghai dan Wu Xin berdiri dari kursi mereka. Wu Xin sedang memegang sebuah hadiah di tangannya. Mereka berdua berjalan ke hadapan Tuan Besar Song. Wu Xin melirik ke arah Yi Chen dengan provokatif. Diam-diam dia menghina pria itu di dalam hatinya. Setelah ini dirinya akan memberikan sebuah karya otentik dari Tan Jin yang harganya tidak ternilai. Hadiah darinya ini pasti merupakan hadiah yang paling mahal dari semua hadiah yang diberikan oleh para tamu yang hadir di sini. Setelah memberikan hadiah ini, dia akan langsung mengalahkan Yu Chen. Dia akan membuat pria itu menyadari bahwa dia dan dirinya berada di level yang berbeda, dan perbedaan itu bagaikan bumi dan langit. Begitu memikirkan hal ini, hati Wuxin menjadi sangat bahagia. Sambil membawa sebuah lukisan, dia dan ayahnya sedikit membubuhkan tubuh mereka ke arah Tuan Besar Song. Setelah itu dia berjalan ke hadapan Tuan Besar Song lalu berkata kepadanya sambil tersenyum, "Kakek Song, ini hadiah dariku untuk Anda. Aku mendengar bahwa Anda menyukai kaligrafi dan lukisan karya Tang Yin. Aku secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengambil sebuah lukisan otentik karya Tang Yin dari kediaman keluarga Wu. Lukisan berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi. Ini bernilai ratusan juta yuan. Semoga Anda menyukainya." Paman Ju yang berdiri di sampingnya segera mengumumkannya dengan suara yang sangat keras. Tuan Muda Wu memberikan sebuah lukisan otentik karya Tang Yin yang berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi. Hadiah ini bernilai ratusan juta yuan. Begitu hal ini diumumkan, para tamu yang hadir langsung mengalihkan pandangan mereka. Kaligrafi dan lukisan karya Tang Yin sangat langka di pasaran. Karya-karyanya termasuk ke dalam jenis barang yang permintaannya tinggi, namun jumlah barangnya terbatas sehingga harganya melambung tinggi. Harga untuk sebuah lukisan sederhana saja setidaknya mencapai 30 hingga 40 juta yuan. Jadi harga untuk sebuah lukisan yang bagus pasti sangat tinggi. Lukisan karya Yan Jin yang berjudul Pemandangan Air Terjun di Lusan terjual di luar negeri seharga 3,6 miliar yuan. Dan lukisan berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi ini juga merupakan karya Tianjin yang sangat langka. 5 tahun yang lalu lukisan ini pernah ditawar oleh seorang konglomerat misterius dengan harga hampir mencapai 200 juta yuan. Sejak saat itu tidak pernah lagi terdengar berita apapun mengenai lukisan berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi itu. Tidak disangka ternyata lukisan ini berada di tangan keluarga Wu. Sepertinya konglomerat misterius yang membeli lukisan ini pada waktu itu adalah keluarga Wu. 5 tahun yang lalu harga lukisan ini hampir mencapai 200 juta yuan. Kalau lukisan ini dilelang di tahun sekarang mungkin setidaknya bisa terjual hingga 300 juta yuan. Kalau pertarungannya bagus, menjualnya dengan harga 400 juta yuan pun tidak menjadi hal yang mustahil. Begitu mendengar hal ini, mata Tuan Besar Song langsung bersinar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata keluarga Wu berani seroyal ini. Hanya sebuah hadiah ulang tahun untuknya, tetapi mereka memberikan gambaran bulan musim panas yang bernilai sekitar 300 sampai 400 juta yuan. Fakta bahwa dia menyukai kaligrafi dan lukisan karya Tan Ying sudah diketahui oleh semua orang di Jinling. Otomatis keluarga Wu juga mengetahuinya. Dengan dia memberikan lukisan berjudul Gambaran Bulan pada Musim Semi, karya Tang Yin ini bisa dikatakan bahwa dia benar-benar memberikan benda yang disukai oleh Tuan Besar Song tanpa memperdulikan seberapa mahal harga benda tersebut. Oleh karena itu, saat ini Tuan Besar Song tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan langsung berseru, "Tuan Muda Wu, ini sangat pengertian sekali. Aku sudah lama menginginkan lukisan ini. Aku sangat mengaguminya. Aku tidak menyangka kalau Tuan Muda Wu rela memberikan lukisan ini kepadaku. Aku sangat berterima kasih." Begitu mendengar perkataan Wu Xin merasa sangat bangga. Hahaha, ternyata tebakannya benar.
Pria tua ini memang sangat menyukai Tan Yin. Begitu melihat lukisan ini, kedua matanya sampai hampir keluar dari kelopaknya. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa bangganya itu. Dia hanya merespon perkataan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat tenang. Kakek Song tidak perlu sampai berterima kasih seperti ini. Ini adalah hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Saat mengatakan hal ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke arah Yi Chen. Sampai saat ini, Yi Chen masih belum memberikan hadiah untuk Tuan Besar Song. Sekarang, di depan matanya sudah ada hadiah darinya yang harganya sangat mahal. Mungkin dia takut untuk memberikan hadiahnya karena tahu kalau hadiah yang dia berikan tidak akan sebanding dengan hadiah pemberiannya. Oleh karena itu, dia dengan sengaja tersenyum ke arah Yi Chen dan berkata, "Saudara Yi, kamu sudah menyiapkan hadiah apa untuk kakek Song? Kakek Song begitu mengagumimu, jadi seharusnya kamu tidak akan mengecewakan, bukan?" Uksin beranggapan setelah memberikan lukisan gambaran bulan pada musim semi karya Tan Yin kepada Tuan Besar Song, nilai dirinya di mata pria tua itu langsung meningkat, sedangkan Yi Chen hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup di keluarga istrinya. Bagaimana bisa dirinya dibandingkan oleh pria rendahan itu? Jadi dia berpikiran bahwa kali ini dia pasti berhasil mengalahkan Yi Chen. Dia menjadi orang yang paling mengejutkan para tamu saat momen pemberian hadiah dan juga menjadi orang yang paling membuat Tuan Besar Song bahagia. Biar bagaimanapun di mata Wuxin, Yi Chen hanyalah seorang menantu yang masuk ke dalam keluarga istrinya yang kaya raya, yang hanya menjadi parasit dengan menumpang hidup kepada mereka. Jadi pria sampah itu tidak mungkin memberikan hadiah yang bernilai. Oleh karena itu, tidak peduli hadiah apapun yang dia berikan, hadiah darinya tidak akan bisa dibandingkan dengan lukisan gambaran bulan pada musim semi yang dia berikan. Jadi dia dengan sengaja mencibir kakek Song. Aku mendengar bahwa Master Yi ini sudah menjadi bagian dari lingkaran para penipu yang mengandalkan Feng Shui selama setahun ini. Dalam waktu selama ini dia pasti sudah menipu banyak sekali orang. Jadi seharusnya hadiah yang dia siapkan untuk Anda pasti bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran, bukan begitu? Setelah mengatakan ini, dia menyindir ke Yichen lagi. Hadiah yang aku berikan hanyalah bernilai sekitar 300 sampai 400 juta yuan saja. Aku yakin kalau hadiah dari Master Yi pasti jauh lebih mahal daripada hadiah pemberianku. Begitu mendengar perkataannya, Tuan Besar Song langsung mengerutkan keningnya. Dia menjadi semakin tidak menyukai Wuxin. Ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. Apapun hadiah yang diberikan oleh Master Yi di mataku itu adalah hadiah yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Begitu mendengar hal ini, Wuxin menjadi sangat terkejut. Sebenarnya mantra apa yang telah diberikan Yi Chen kepada Tuan Besar Song sehingga pria tua itu menjadi seperti ini? Tepat pada saat ini tiba giliran Yi Chen untuk memberikan hadiah. Dia langsung berdiri dari kursinya sambil menyunggingkan senyum. Pandangan semua orang langsung tertuju ke arahnya. Mereka semua ingin melihat hadiah apa yang akan pria itu berikan kepada Tuan Besar Song. Namun tangan pria itu terlihat kosong. Dia tidak membawa apa-apa. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia bukan orang yang bisa memberikan hadiah yang sangat bernilai. Apa jangan-jangan Yi Chen benar-benar datang dengan tangan kosong? Bahkan kalau seandainya dia akan memberikan sebuah kaligrafi atau lukisan, volume benda tersebut tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam sakunya. Dan tangan Yi Chen yang kosong ini membuat semua orang beranggapan bahwa dia pasti tidak menyiapkan hadiah apapun. Bahkan jika dia menyiapkan hadiah pun, harga hadiah tersebut pasti tidak seberapa dan tidak akan sebanding dengan harga lukisan gambaran bulan pada musim semi yang diberikan oleh tuan muda dari keluarga Wu. Tuan Besar Song sendiri pada saat ini sudah membawa hatinya naik ke tenggorokan. Kedua matanya terus tertuju pada Yi Chen. Saat melihat kedua tangan Yi Chen yang kosong, dia malah jadi sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetaran. Hal yang paling dia takuti adalah melihat Yi Chen membawa sebuah kotak hadiah, memegang sebuah gulungan, atau memegang sebuah benda untuk diberikan kepadanya.
karena dia tidak menginginkan hadiah apapun dari selain pil permajaan. Karena dia tidak menginginkan hadiah apapun darinya selain pil permajaan. Sebenarnya, lukisan gambaran bulan pada musim semi adalah hadiah yang sangat bagus. Sebagai lukisan antik, benda ini benar-benar sesuai dengan seleranya. Namun, benda itu hanya merupakan benda yang dia sukai, tidak lebih dari itu. Semua orang nantinya pasti akan mati, jadi apa meletakkan benda-benda yang dia sukai di hadapannya seperti ini ada gunanya? Kalau hal ini ada gunanya, dia rela mengorbankan semua benda ini untuk ditukarkan dengan kesempatan untuk hidup lebih lama. Bahkan meskipun hanya lebih lama beberapa hari saja. Oleh karena itu, Tuan Besar Song sangat mengharapkan agar Yi Chen memberinya satu butir pil permajaan yang dia miliki. Dia benar-benar sudah mengharapkan hal ini sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bahwa harapan terbesar dalam hidupnya saat ini adalah mendapatkan pil permajaan itu. Pada saat ini, Yi Chen sudah berjalan ke hadapan Tuan Besar Song dengan langkah yang pasti. Sebelum dia sempat membuka suara, Uxin mencibirnya. Wah, saudara Yi, bukankah kamu terlalu pelit? Hari ini adalah hari ulang tahun kakek Song yang ke-80. Tetapi kamu tidak menyiapkan hadiah apapun untuknya dan hanya datang dengan tangan kosong seperti ini. Yi Chen tersenyum tipis lalu bertanya balik kepadanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak menyiapkan hadiah apapun? Kalau begitu, mana hadiah yang kamu siapkan? Cepat keluarkan. Uxin bertanya dengan nada merendahkan. Kamu tidak membeli sebuah souvenir kecil yang muat dimasukkan ke dalam sakumu, bukan? Apa kamu tidak melihat bahwa semua hadiah yang diberikan kepada kakek Song hari ini rata-rata bernilai puluhan juta yuan? Ichen menatap ke arahnya sambil menunjukkan sebuah seringaian. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam sakunya. Kotak kecil ini dibeli oleh Yichen di toko yang ada di pinggir jalan seharga 5 yuan. Alasan utama mengapa dia membelinya adalah karena pil permajaan adalah sejenis obat. Tidak pantas kalau langsung dimasukkan begitu saja ke dalam saku atau hanya dibungkus dengan tisu saja. Ketika melihat kotak kecil ini, Wuxin langsung mengangkat sudut bibirnya dan berkata, wah, apa nih, kamu membelinya di toko pinggir jalan seharga 10 yuan ya? Chen tersenyum dan menjawab, tebakanmu benar setengah. Aku memang membelinya di toko pinggir jalan, tetapi harganya tidak sampai 10 yuan, hanya 5 yuan saja. Begitu mendengar jawaban Yi Chen, semua orang langsung tercengang. Bukankah Yi Chen terlalu tidak menghargai Tuan Besar Song? Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Song yang ke-80, tetapi pria ini benar-benar hanya memberikan sebuah kotak kayu kecil seharga 5 yuan. Bahkan meskipun di dalam kotak kayu tersebut terdapat sesuatu benda berharga, apa yang mungkin ada di dalam kotak kecil itu? Karena benda yang benar-benar berharga tidak mungkin dimasukkan ke dalam kotak jelek seperti itu. Alhasil sebagian besar orang yang ada di sana mencemoohnya. Bahkan Song Rongju pun sampai menutup mulutnya sambil diam-diam mengatakan cih untuk menghinanya. Wuxin menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melawan Yi Chen. Dia langsung berkata dengan marah, Yi Chen, sebenarnya kamu menghargai kakek Song atau tidak? Apa kamu sengaja ingin mencari masalah dengan kakek Song dengan memberikan sampah ini? Yi Chen tidak menghiraukannya. Dia langsung membuka kotak kayu kecil yang ada di tangannya. Setelah itu terlihat pil permajaan berbentuk lingkaran berwarna hitam yang ada di dalam kotak tersebut. Dia berkata kepada Tuan Besar Song, Tuan Besar Song, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Secara tidak sengaja aku menemukanmu satu pil permajaan. Semoga kamu menyukainya. Alasan utama mengapa dia mengatakan bahwa dia menemukan pil tersebut secara tidak sengaja adalah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika melihat pil tersebut, sekujur tubuh Tuan Besar Song menjadi gemetaran karena dia sangat bahagia. Dia hanya merasakan
Ada gelombang energi yang mengalir dari kepalanya. Begitu perasaan bahagia itu muncul, dia langsung berdiri dari singgasananya. Begitu Tuan Besar Song berdiri, sekujur tubuhnya langsung bergetar hebat. Hal ini dikarenakan dia sangat bersemangat. Dia benar-benar sangat bersemangat sampai tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan di dalam mimpinya pun dia berharap agar Master Yi dapat memberikan kesempatan yang sama dengan si Tiangki. Namun kesempatan ini benar-benar sangat berharga sehingga dia hanya berani memikirkan di dalam hatinya saja. Tetapi dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa hal yang dia impikan ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Master Yi benar-benar memberinya kesempatan. Ketika dia berjalan menghampiri Chen dengan tubuhnya yang gemetaran, pandangan semua tamu yang menghadiri pesta ulang tahunnya tertuju padanya. Orang-orang yang tidak begitu mengenal Yi Chen berpikiran bahwa Tuan Besar Song yang sedang berjalan menghampiri Yi Chen dengan tubuhnya yang gemetaran sedang marah besar. Dia menghampirinya karena hendak memarahi pria itu, karena selama Tuan Besar Song hidup, dia tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Jadi dia ingin menampar wajah Yi Chen lalu mengusirnya. Huxin melihat isi kotak tersebut, ternyata isinya hanyalah sebutir pil biasa berwarna hitam yang tidak mempunyai keistimewaan sama sekali. Jadi dia langsung mengejek Yi Chen lagi. Yi Chen, di hari ulang tahun kakek Song yang ke-80 kamu hanya memberinya sebutir pil yang tidak berguna ini. Kamu tidak membelinya di toko yang ada di pinggir jalan, bukan? Kalau pil ini diminum oleh orang biasa, dia tidak akan mati karena keracunan, bukan? Yichen masih tetap mengabaikannya. Dia hanya berkata kepada Tuan Besar Song untuk memberinya penjelasan. Tuan Besar Song, pil peremajaan ini mempunyai khasiat untuk memperpanjang usia dan meningkatkan kebugaran jasmani setelah meminumnya. Usia orang yang meminumnya akan menjadi 10 tahun lebih muda. Hidupnya juga akan menjadi lebih lama, setidaknya 10 tahun. Begitu mendengar hal ini, Wuxin tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mengejek Yichen. Yichen, apa kamu pikir kakek Song yang sangat berpendidikan ini akan tertipu oleh penipu ulung sepertimu? Pil kuat ini bisa membuat orang yang meminumnya menjadi 10 tahun lebih muda. Lelucon macam apa yang kamu buat ini? Apa kamu menganggap orang-orang kelas atas yang hadir di sini sebagai orang bodoh? Sebagian besar tamu yang tidak mengenal Yi Chen langsung mengangguk satu persatu. 10 tahun lebih muda, siapa yang akan mempercayai omong kosong ini? Namun tidak seorang pun yang menyangka bahwa tepat pada saat ini Tuan Besar Song yang sudah berada di hadapan Yi Chen dengan tubuhnya yang gemetaran itu ternyata berlutut kepadanya. Semua orang yang menyaksikan adegan ini langsung tercengang seolah-olah ada petir yang baru saja menyambar mereka, dan setelahnya langsung terjadi kegaduhan di dalam ruangan tersebut. Wow, seru sekali ceritanya guys. Tapi untuk part ini, untuk video ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, silahkan share video ini ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.